Saya akan baca untuk kita semua dan Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam hati. Pembacaan pertama dari Yosua pasal 1 ayat 1-18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, pada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke ujung besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad dan kepada orang Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allah mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengurniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negeri sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan pada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Ya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua sehubungan dengan perjamuan tengah tahun yang kita rayakan. Saya akan baca dari 1 Korintus pasal 11. Saya baca hanya ayat 26, 27 dan 28. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, anggota sidi-sidi jemaat, pengharapan, rakyat percetakan yang Tuhan kasihi. Pembacaan pertama menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang keempat ini. Sebab itu dari pembacaan yang pertama Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tema yang diberikan adalah keteguhan dalam menghadapi tantangan. Tema ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, diberikan kepada mereka. Keteguhan dalam menghadapi tantangan berbicara tentang bagaimana seorang anak Tuhan teguh, berdiri kokoh di atas dasar firman Tuhan. Kalau seorang pemimpin di pemerintahan, dia juga harus seperti begitu. Dan tidak tergoda oleh bujukan rayuan. Dia seorang pemimpin dalam organisasi juga begitu. Dia seorang pemimpin dalam keluarga juga harus begitu. Keteguhan, ya, membawa keluarga. Kita sendiri juga adalah pribadi-pribadi yang firman hari mengajarkan kita untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Untuk teguh berdiri di atas firman itu. Banyak orang tidak bisa memimpin diri sendiri. Kadang-kadang dia salah melangkah, dia tidak sadar itu kalau dia sudah ada di jalan salah, sebelah kanan atau kiri. Dia tidak sadar. Tapi kalau kita memiliki keteguhan hati seperti Yosua, kita bisa mengoreksi langkah hidup kita. Saya jalan ini benar atau tidak? Saya jalan salah. Oh, saya dari jalan salah. Berarti saya harus kembali ke jalan yang benar. Keteguhan tidak dipengaruhi oleh dunia. Tahun 1952 itu Florence Hardwick, seorang perempuan wanita asal Amerika. Dia mencoba berenang dari Pulau Catalina ke kota pantai California di Amerika sana. Mungkin dia bisa mencatatkan namanya bahwa dia perenang yang bisa berhasil berenang dari Pulau Catalina ke pantai California. Itulah sebabnya dia mulai melakukan berenang mulai dari Pulau Catalina di malam yang gelap dan di laut yang dingin sekali dan tertutup kabut. 15 jam dia berenang di tengah laut itu. Sampai dia rasa otot-otot sudah kram, sudah tidak kuat lagi karena dinginnya laut. Ibunya tetap menemani di atas perahu. Dia berenang, ibunya ikut dengan perahu terus. Dia minta supaya dia bisa diangkat saja, dia sudah kaki sudah dingin sekali, tapi ibunya bilang, kau bertahan saja. Kau bertahan, kita masih belum sampai tujuan ini. Akhirnya Florence ini dia berusaha untuk berenang terus. Atas nasihat dari ibunya. Tapi pada akhirnya dia sudah tidak sanggup lagi. Karena sudah lemah dan capek. Dan dia diangkat naik ke dalam perahu. Kabut mati menutup lautan. Tidak bisa lihat ke darat California.
Pornia tidak bisa lihat. Mereka mendayung pelan-pelan, lama-kelamaan kabut mulai sirna, mulai hilang. Lalu pantai itu kelihatan California, padahal hanya tinggal ratusan meter saja. Mungkin 100 atau 200 meter. Rones mengatakan begini, karena waktu itu dia sedang berenang di dalam air itu, karena dia lihat itu hanya kabut yang menutupi. Kalau dia lihat pantai itu tidak mungkin dia naik dalam perahu. Pasti dia bertahan sampai di pantai. Tapi karena kabut. Jika dia bisa melihat pantainya, dia pasti tidak akan menyerah. Tema ini menggambarkan kita tentang menghadapi tantangan itu. Kabut itu tantangan. Kadang-kadang kita menyerah karena pergumulan, beban hidup, penderitaan, cobaan-cobaan hidup. Yang laksana kabut membuat kita sudah tidak bisa maju lagi. Padahal Tuhan janji kita tentang tanda penyertaan. Perempuan yang bilang, kalau saya bisa lihat pantai itu dengan tidak ada kabut itu, tidak mungkin saya naik di perahu. Saya akan bertahan sampai naik, tapi karena kabut yang peleh. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Pembacaan hari ini berbicara tentang Yosua bagaimana untuk menyeberang Sungai Yordan dan pergi masuk tanah Kanaan, karena tantangan, rintangan itu hebat. Dia harus menyeberang Sungai Yordan. Setelah menyeberang Sungai Yordan, bangsa-bangsa yang jahat, bangsa-bangsa yang kuat ada di depan. Ya. Orang-orang Yeriko, orang-orang Kanaan, ya. Orang-orang Peris, orang-orang Yebus. Itu bangsa-bangsa yang kuat yang mereka harus hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan datang bagi bagi Yosua. Dalam ayat 1 dan 2 itu. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa itu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Kau yang dipilih. Yosua harus membawa umat untuk menyeberang di tengah-tengah kabut yang tutup itu. Seberangilah Sungai Yordan itu. Bersiaplah sekarang, karena Musa sendiri tidak diperkenankan. Musa hanya sampai di Bukit Nebo. Waktu dia naik di Bukit Nebo, Tuhan bilang, kau lihat itu. Macam dari sini gunung berlihat ke sana. Itu sudah lembah Yordan itu. Yang akan berikan tanah perjanjian itu. Tapi kau tidak bisa ke sana. Karena kau tidak jaga kekudusan waktu di Meribah. Peristiwa Meribah itu Tuhan berfirman, karena waktu bangsa Israel sedang berontak karena kehausan. Tuhan bilang, kau pergi berdiri di gunung batu. Bawa tua-tua Israel, bawa umatmu, dan kau bicara di gunung batu lalu. Kau pukul air dengan tongkat itu, air keluar. Karena Musa emosi. Rakyat sudah bertengkar. Lalu dia lempar tongkat itu kena di gunung. Memang air keluar, tapi dia tidak menjaga kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya firman ini adalah pribadi Yosua. Yosua memberi contoh untuk kita semua. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Kita lihat di ayat 5, Tuhan berjanji luar biasa bagi Yosua ketika dia taat dan teguh berdiri di atas firman itu. Ya. Ada 3 berkat untuk Yosua. 3 berkat ini juga bagi kita, Bapak Saudara. Orang yang mendengarkan firman, taat berdiri di dalam firman. Ada 3 berkat. Di ayat 5 Tuhan sediakan. Bagi Yosua bangsa Israel, tapi bagi kita mendengar firman. Seorang pun tidak akan menghadapi engkau seumur hidupmu, karena Tuhan menyertai engkau. Orang tidak bisa tantang engkau ketika engkau teguh berdiri di atas firman itu. Justru engkau menjadi panutan bagi orang lain. Engkau menjadi garam dan terang bagi orang lain. Berkat kedua adalah Tuhan akan menyertai engkau waktu engkau menyeberang.
Tuhan mau jalan kemana, ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Orang yang percaya Tuhan, dia tidak pernah takut kedahsyatan malam atau negeri-negeri, tempat-tempat yang orang bilang orang pergi masuk di tempat itu tidak selamat. Tapi seorang anak Tuhan yang percaya, dia berjalan karena janji Tuhan, penyertaan itu. Berkat yang ketiga adalah Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai kemanapun kau pergi. Tengah-tengah tantangan hidup yang sulit itu, kalau tong teguh berdiri di atas firman, dia janji kita. Janji penyertaan, penjagaannya, perlindungannya, berkat-berkatnya. 4 kali dalam ayat ini Allah berbicara kepada Yosua itu tentang teguhkanlah hatimu, kuat berdiri di atas dasar firman, hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 6 jelas sekali tadi itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati itu biar orang bujuk kita, orang rayu kita, orang mengajak kita begini, tapi karena kita keteguhan hanya kepada Tuhan, maka kita tidak tergoda dengan bujukan atau rayuan orang. Kita tetap berdiri, kokoh. Orang bujuk kita untuk mari ini 1 botol saja kau coba. Saya tidak bisa teguh berdiri di atas takut akan Tuhan. Saya tidak boleh terbawa diri saya untuk menjual tentang hal-hal yang tidak benar. Keteguhan hati penting. Seorang pemimpin yang memiliki keteguhan hati, dia akan bawa masyarakat ke arah yang keberhasilan. Pemimpin yang hanya asal-asal, hanya curi uang, itu pemimpin yang tidak betul. Yosua memberikan kita teladan untuk belajar dari dia. Bertindaklah hati-hati di ayat 7 itu. Bertindaklah hati-hati dalam menaati seluruh hukum-hukum itu. Ya. Engkau dan bangsa Israel memiliki tanah Kanaan. Tanah Kanaan kau tidak dapat kalau kau tidak teguh berdiri di atas firman itu. Para bangsa-bangsa yang dilewati, bangsa-bangsa kafir, jangan sampai waktu perjalanan mereka ikut menyembah berhala-berhala, tidak sampai di tanah perjanjian. Perjalanan kita ke dunia itu sama dengan kita menyeberang sungai Yarden, menyeberang daerah-daerah yang ada banyak sekali kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang kuat, adalah suatu kehidupan yang kita persembahkan ke dia. Karena kita juga sedang menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Kalau kita tidak teguh berdiri, kita seperti perempuan yang berenang tadi itu. Karena kabut menutupi, berhenti di jalan, tidak sampai di seberang di California. Tergantung kita semua bagaimana kita teguh berdiri di atas firman. Orang yang dengar firman dan dia hidup dalam firman itu. Dia lakukan firman itu benar dalam kehidupan kita. Dia aplikasikan, dia terjemahkan. Harus Yosua dan umat Israel harus membuat komitmen untuk menaati firman Tuhan disampaikan. Bayangkan waktu itu Allah berbicara lewat mulut saja. Mereka tidak ada Alkitab zaman itu, perjanjian lama. Tapi mereka tekun. Apa yang mereka dengar lewat Musa, itu mereka pegang firman itu. Kita sekarang Alkitab ada, Injil ada. Tapi kadang-kadang kita abaikan firman itu. Kita tidak mau dengar tapi masuk telinga kiri, keluar kanan. Ayat 8 ini harus Bapak Ibu pulang di rumah merenungkan dalam keluarga ini. Ayat ini penting sekali untuk direnungkan dan dilakukan dalam keluarga tiap-tiap hari itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anak-anak mau berhasil dalam perjuanganmu, ayat 8. Keluarga mau berhasil dalam sebuah rumah tangga, renungkan ayat 8. Tiap hari siang dan malam ada waktu untuk baca firman.
Jangan habiskan satu hari hanya dengan tidak pernah baca firman, rugi sekali. Tuhan bilang sama Yosua, siang dan malam kau merenungkan firman itu. Itu kepada pribadi ayat ini, bukan kepada jemaat. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir ini, firman ini datang kepada setiap kita. Ada tiap hari untuk baca firman. Merenungkan itu artinya saya baca firman itu lalu saya merenungkan dalam pikiran saya, kira-kira ayat ini yang saya baca itu tujuannya untuk apa? Apa yang dia bicara untuk saya? Supaya saya juga bisa jalani hidup saya sesuai dengan ayat ini. Orang kita zaman sekarang nanti datang ibadah baru. Pelayan bilang dari mimbar, mari kita baca dari ayat ini baru buka Alkitab. Atau dalam ibadah KSP unsur. Tapi di rumah tiap hari tidak pernah baca firman. Coba lakukan firman ini. Kalau kau bisa sampai di kesana, sampai di tanah perjanjian itu, lakukan ini. Renungkan firman itu siang dan malam. Makanya kata-kata yang di kitab Ulangan itu orang Israel biasanya don tulis baru tempel-tempel di pintu keluar masuk rumah supaya tiap hari kalau don jalan keluar masuk don baca ayat itu dan don hidup di dalam firman itu. Kalau kita kan tidak ada tulisan di rumah itu ada kata-kata ayat-ayat Alkitab. Makanya bagaimana kita mau tahu jalan yang benar? Tapi coba Bapak Saudara praktekkan apa yang Yosua diperintahkan. Ditaruh di tiap ambang pintu rumah kata-kata petunjuk firman itu. Kita akan hidup dengan segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Di ayat 9 dia ulangi lagi, kembali lagi menyampaikan firman ini. Syarat untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan itu. Pertama adalah jadilah kuat, berani, dan tekun. Yang kedua adalah menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidur, besok pagi saya mulai kerja. Firman-Nya jadi duluan penuntun bagi saya. Supaya saya bekerja melangkah, tangan bekerja, kaki melangkah. Saya tidak bisa melakukan hal yang salah. Karena firman yang menjadi penuntun dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan keluarga, dalam pribadi saya. Firman penuntun. Mau buat sesuatu hal yang salah tidak bisa. Mau menyimpan tidak bisa. Mau jalan ke kiri ke kanan tidak bisa. Karena firman itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Mempelajari dan merenungkan firman Allah itu setiap hari. Dan yang keempat, memutuskan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seumur hidup. Firman Tuhan datang pada Amos. Itu kasih tahu kepada bangsa Israel. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Gilgal, Betseba. Artinya jangan kamu pergi ke tempat yang salah. Datang ke gereja, datang ke ibadah KSP, ibadah unsur. Supaya kamu bisa hidup. Allah mengulangi lagi di ayat yang ke-9. Ya, bagi umat Israel. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kecut itu ragu-ragu ketika ada tantangan. Kita sudah undur diri, ragu-ragu, kecut. Tidak bisa tahan. Ya. Tidak kuat untuk bertahan. Nasib jadi sudah begini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kenapa mau kecut? Kenapa mau ragu-ragu? Kenapa mau bimbang? Percayalah Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan. Yosua itu mempercayai Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa kita lihat. Coba ada gambar ditunjukkan ya. Waktu mereka menyeberang Sungai Yordan itu ya. Mereka menyeberang Sungai Yordan yang jaraknya hampir 215 ya, kilometer. Ya. Tidak ada ya. Orang pertama Yosua hanya bilang saja waktu kamu menyeberang itu matamu jangan lihat air yang sedang meluap, tapi kamu lihat tabut perjanjian yang ada di depan. Orang-orang yang pikul tabut itu, kaki mereka yang pertama injak di air, air langsung dia terbelah. Mujizat luar biasa Tuhan lakukan. Ya. Tanda penyertaan Tuhan, dibuktikan bahwa aku menyertai kamu. Bukan. Kota yang pertama mereka hadapi adalah kota Yeriko.
tembok tinggi, kuat. Robohkan tidak bisa. Perintah Tuhan kepada Yosua, kamu kelilingi kota itu 7 hari. 6 hari mereka kelilingi siang dan malam. Dan hari ke-7 mereka bunyikan trompet. Runtuh dengan sendirinya. Itu berarti Tuhan berjanji untuk dia menyertai. Benar dia menyertai bangsa Israel. Di tengah-tengah bangsa-bangsa yang dianggap mereka tidak mampu, Tuhan melakukannya. Itulah sebabnya kita lihat di bagian ayat-ayat yang terakhir. Kenapa Yosua menjadi teladan? Umat memberikan dukungan. Apa yang kau bicara, kau akan dengar. Dan kemana saja kau perintahkan, kami akan setia. Seperti kami setia pada Musa. Umat memberikan dukungan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seorang pemimpin yang baik itu dicintai oleh umat. Umat memberikan dukungan. Umat mendoakan mereka. Pendeta majelis berdoa untuk jemaat, tapi apakah jemaat ada berdoa dorang? Atau Bapak Ibu hanya berdoa sendiri-sendiri saja? Berdoa hamba-hamba Tuhan. Berdoa koordinator dan seluruh anggota majelis Rahim percetakan. Tuhan berkati tumpu Bapak Ibu penatua SMA supaya don sehat kuat melayani kawanan domba di sini dengan setia. Berdoa. Kita juga manusia, butuh doa dari jemaat. Pada kadang hal ini kita tidak lakukan. Hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan bagian pertama mengajarkan kita untuk teguh, berdiri, kokoh. Masalah tantangan adalah kabut yang kadang-kadang mencobai kita dan kita tidak kuat di sini. Akhirnya kita kecewa, kita tinggalkan gereja, kita tinggalkan persekutuan karena sulit untuk tembus itu kabut itu. Kabut atau masalah. Lebih baik kita semua dalam diri kita. Tuhan, walaupun kabut tantangan ada, tapi saya punya iman. Engkau ada. Pasti engkau akan membawa saya dengan benar. Dia menyertai kita. Kita ada dalam pembacaan yang kedua di hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27, 26, 27, 28. Kita akan ambil bagian dalam meja Tuhan perjamuan tengah tahun. Itu sebabnya nasihat Paulus jelas sekali di ayat yang ke-26. Kamu makan dan minum roti ini dan anggur ini sampai kamu ingat kematiannya sampai dia datang. Hidup kita di dunia terbagian daripada tom makan roti dan anggur supaya Kristus tinggal dalam diri kita, roti dan anggur tinggal dalam diri kita supaya kita mempersembahkan hidup yang benar, keteguhan hati itu sampai dia datang kembali. Barang siapa di ayat 27 bilang, barang siapa makan roti dan anggur ini dengan cara yang tidak layak, dia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Dulu datang makan perjamuan, ada bakalai di rumah, ada baku ribu dan tetangga. Duduk masa bodoh macam Tuhan tidak tahu. Pendeta hamba Tuhan memang tidak tahu, tapi Tuhan lihat dari surga. Maka kalau Tuhan datang makan dan minum dengan hati yang layak, hati yang syukur. Kalau Tuhan asal saja datang makan, Tuhan berdosa pada pengorbanan Yesus. Darah yang suci yang tertumpah di Golgota. Sebab itu roti yang dipecahkan tidak bermakna apa-apa. Begitu pula cawan yang berisi anggur melambangkan darah adalah nyawa Kristus. Yang kita pakai anggur merah tua, yang berarti darah adalah nyawa Kristus. Anggur yang sebentar kita minum adalah nyawa Kristus, darah. Manusia hidup karena ada darah itu. Dan darah itu adalah nyawa Kristus yang tertumpah di Golgota. Bagi Bapak dan Saudara sebagai seorang kekasih Kristus, roti yang dipecahkan adalah tanda kehadiran Kristus tinggal dalam diri kita. Bagi orang yang hanya asal saja datang duduk gitu, tidak bermakna apa-apa. Biar makan roti, minum anggur, tidak ada makna apa-apa. Tapi bagi orang yang percaya, roti itu sangat berharga, sangat berarti dalam kehidupan kita. Menuntun, memimpin, bahwa kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang sulit ini, dunia yang penuh dengan tantangan tentang apa yang bangsa Israel. Situasi itu tidak ada pada kita. Kita tidak mungkin kita mengalami menyeberang sungai, tidak ada. Tapi tantangan-tantangan yang kecil dalam kehidupan kita selalu saja ada. Makanya roti dan anggur menjadi bagian, selalu ada dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan juga kita bahwa
barang siapa dengan tidak layak makan roti dan minum cawan anggur, ia berdosa terhadap Tuhan. Ajaran Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Timotius Tuhan di Korintus itu dipegang dan dilaksanakan dengan baik orang Korintus waktu itu. Dan kebiasaan-kebiasaan salah setelah Paulus menasihati mereka berubah sekali. Jadi jemaat yang bagus, mempersembahkan hidup yang baik sekali. Syukurlah kalau Bapak Ibu jemaat yang sadar akan ketaatan, keteguhan hati dengan roti dan anggur merubah kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita yang salah itu menjadi satu kehidupan yang kasih itu seperti ada dalam jemaat ini. Saling mengasihi, saling melayani, saling topang menopang, saling melihat satu sama lain. Yang berada tolong yang itu. Karena dari roti dan anggur yang tinggal dalam diri kita, dia memerintahkan untuk hidup yang benar. Seorang yang duduk di meja Yesus Kristus atau meja perjamuan, sesudah itu ia tidak dapat lagi duduk di meja, merupakan alat-alat roh jahat. Ingat. Sebentar itu makan yang duduk di meja simbol ataupun roti dan anggur kita makan berarti kita duduk di meja yang kudus berarti. Setelah kita pulang dari sini, jangan lagi duduk di meja-meja yang tidak betul. Duduk di rumah Tuhan, datang duduk di ibadah di KSP, ibadah di unsur. Tapi jangan duduk di para-para atau di taman atau di mana. Itu. Jika seorang yang sudah memegang tubuh dan darah Kristus, gambaran roti dan cawan dalam anggur, ada hal-hal yang tidak dapat dijamahnya. Dengan tangan sendiri sambil roti saya makan. Dengan tangan sendiri sambil selokit saya minum. Tangan ini saya tidak bisa jamah-jamah lagi. Tangan ini seorang suami tidak boleh lagi pukul-pukul istri lagi. Karena dia sudah pegang roti dan anggur. Tubuh dan darah Tuhan. Ada salah satu kisah cerita waktu Albert Bartel. Dia ukir patung Yesus. Bagus sekali di kota Perancis, Paris. Semua orang datang melihat hasil ukirannya patung itu. Dan orang memintanya untuk menggambar sebuah dewa. Apa kata Albert Bartel? Tangan ini yang saya pakai ukir tubuh Yesus itu yang kamu lihat. Tidak bisa saya ukir hal-hal yang di luar dari yang Tuhan punya. Tangan ini saya pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Luar biasa orang ini ya. Albert Bartel. Tangan yang sudah memahat patung Yesus tidak pernah dapat memahat patung dari dewa-dewa penyembahan berhala. Tidak bisa pegang lagi. Tidak bisa pegang kain merah lagi. Orang Kristen banyak tapi mengkosan di dalam dompet itu ada kain merah itu. Jadi orang-orang benar di Korintus waktu itu mereka pegang teguh ajaran Paulus. Seseorang yang telah memegang barang-barang yang kudus milik Tuhan waktu duduk di meja perjamuan, jangan mengotori tangannya, hatinya, bibirnya, mulutnya, lidahnya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Pendeta Heglan itu pendeta yang tua. Dia pimpin ibadah perjamuan terus waktu saat dia turun dari mimbar dia mau kasih roti dan anggur ke seorang ibu yang tua yang duduk di meja pertama. Ibu yang tua waktu ambil roti itu tangannya itu sampai gemetar begini. Mungkin karena rasa ketakutan dirinya. Pendeta dia bilang ambil roti ini untuk orang berdosa. Kalau meja perjamuan ini terbuka untuk orang benar, tidak ada satu orang yang duduk di meja ini. Meja ini semua orang berdosa duduk. Tapi setelah dia dosa, menyadari dosanya, dia pulang dan dia harus berubah. Tadi majelis akan lapor, aduh ada yang punya kerinduan datang tapi kan dia menyadari hidupnya, dia tidak bisa datang. Saya tadi bilang majelis, suruh dia datang. Tadi dia boleh makan, setelah dia makan dan minum, dia harus pulang berubah. Kalau dia tidak pernah hidup dalam kekudusan, kawin piara dan lain-lain, dia harus kawin. Pernikah yang baik diberkati di gereja supaya dia makan perjamuan, dia tidak berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya kita diajak hari ini makan roti dan minum anggur sebagai tanda tubuh dan darah Tuhan. Mengalir dalam diri kita sebagai wujud berjaga-jaga. Kapan Tuhan datang? Sebagai wujud satu tubuh Kristus. Makan saling melayani yang duduk di meja ini, saya minum habis.
piring saya sorong ke yang sebelah. Tanda kasih terbawa juga di jemaat. Tetangga yang mungkin bukan saudara saya, tapi karena saya makan roti di meja ini, saya melayani dia juga. Di tengah-tengah susah dan senang. Tubuh Kristus, satu sakit, yang satu ikut sakit. Mata sakit, dari seluruh tubuh ikut rasa sakit. Ada jemaat yang hidup dalam susah, semua juga harus memperhatikan, kita hidup dalam tubuh Kristus. Mari itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita diberkati sebagai Yosua. Dia ketaatan pada firman Tuhan. Tanda perjanjian. Dia masuk dengan selamat. Dan dia juga beruntung. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan selamat merayakan perjamuan tengah tahun. Kiranya menjadi berkat. Bagi Bapak Saudara, anggota siri-siri jemaat. Yang boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Amin.